Oke, selamat malam sambil rokokan santai ya. Saya ini baru muncul lagi, ini udah agak sembuh. Semalam bendul begini, kena nggak tahu digigit semut apa apa mata. Tapi bukan matanya yang sakit, di pinggirnya ini. Ya, saya kan motivasi untuk kalian semua sambil rokokan ya. Semangat semangat holding. Jangan sampai kalian CL. Ini saya kasih tahu. Roadmap BTC itu 4,3 miliar di tahun 2028 tahun 2029 setelah halving BTC. Ya apa PP nanti koin yang desentral yang bagus kayak gini, apakah nggak sampai 1-2 rupiah? Akan sampai ke sana asal kalian sabar. Tapi tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing ya. Saya hanya memberikan wawasan secara fundament, data-data yang ada real untuk kalian semua. Roadmap BTC itu sudah dibikin 160.000 dolar tahun 2028 setelah halving BTC. Apakah nanti PP bisa 1-2 rupiah? Bisa. Jadi harga ini kan harga di bawah, harga dasar. Kita hanya bisa holding dan menonton. Ditonton saja. Kita mau short lepret, harga sudah di bawah, takutnya tahu-tahu pam. Kita mau pasang lepret long, yang ngeri-ngeri step bisa di squeeze ke bawah. Bandar di sini market duitnya banyak berkuasa. Pokoknya holding. Mereka itu investasi jangka panjang. Kita jangan kalah sama Kim. Mereka sudah ada gambaran nanti inflasi sekian, nanti harta benda saya tergerus inflasi sekian, saya harus selamatkan pakai BTC, nanti diarahkan sampai 4,3 miliar. Itu sudah ada matematikanya, sudah ada hitung-hitungannya. Enggak begitu kejadian begitu saja, itu enggak. Semua sudah sudah diprogram. 2,1 miliar BTC itu sudah diprogram. Gitu loh. Dan orang akan banyak masuk investasi nanti di tahun 2027, 1 tahun menjelang halving BTC, mereka sudah mulai masuk-masuk. Ketika retail masih ketakutan, dia sudah mulai masuk-masuk. Nanti akan mulai bergerak tahun 2027. Jadi ibaratnya ini bear market siklus yang berkepanjangan gitu loh. Ya. Holding saja ini kan barang murah. Jangan main dibuang CL. Kita harus mampu menghadapi kondisi ini supaya nanti ke depan kita lebih siap, mentalnya lebih tertata. Nanti harus punya uang untuk satu siklus ke depan. Jadi kita tunggu sampai satu siklus untuk cuan besar dan main trade scalpingan, swing di BTC, ETH, Solana, koin yang bagus-bagus itu pun masuk di saat bear market. Ya jelas ya. Yang penting PP nggak akan datang dan pergi hilang begitu saja. Ini akan menjadi sejarah baru ke depan. Karena apa? Holdernya naik terus, kapitalisasinya juga masih gede, displasi, desentral, orang besar ada di sini. Kelas Presiden Trump pun punya PP, BlackRock saja tahun 2024 cuan triliunan di koin PP. Institusi akan masuk, di ETF kan pula, di bursa juga stoknya paling sedikit, belum waktunya. Kalau dana waktunya sudah masuk, likuiditas sudah masuk, ya apa, pam kripto tuh dibanting turun hancur udah biasa. Tapi nanti ketika terbang juga main gila-gilaan. Balesin di grup ya, bentar. Tak sambil, karena saya punya grup juga yang harus dikasih motivasi. Sering banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Apalagi kemarin waktu ETF pertama halving BTC, pam. Kemudian ETF BTC, pam. Kita dikasih tanda-tanda alam masuknya di BTC, tapi memang saya juga masih pelongo.
karena baru kejadian ketika ada ETF larinya kesedot ke situ semua. Baru ini merasakan karena dulu itu PTC terbang, altcoin season ikut gitu loh. Kan begitu. Itu yang terjadi kan begitu waktu itu. Dan kemarin memang PTC terbang, tapi kita sudah cuan banyak di PP. Tahun 2024 kita kenyang di PP. Serius, dapat banyak di PP. Karena saya bahas dari 3,5 triliun, top saya di 130, rankingnya sampai 17, sampai market cap-nya 160 triliun lebih. Jadi ini akan bermasa panjang. Tahun 2021 bull, tahun 2022 bear, tahun 2023 mulai akumulasi untuk BTC, ETH, Tether, kemudian halving BTC masuk PAM, adanya halving BTC disambung dengan ETF, dan apa yang akan mengangkat ini ke depan terbang tinggi ini nggak main-main. Sudah ada informasinya, bukan sekedar clarity aset aja. Ini clarity aset itu nanti di luar apa yang kita perkirakan. Ribuan perusahaan dengan masuk semua dengan adanya regulasi yang jelas secara undang-undang hukum. Tenang aja ya, ini kesempatan emas. Justru memang perlu perjuangan Trump juga, bukan semata-mata dia pemain sendiri, ada lawan-lawan dari Demokrat bertahap. Sudah mengurusi perang dulu selesai, yang kemarin Fed juga sempat terjadi gap, sekarang sudah dikuasai, nggak independen lagi, sudah orang dari Gedung Putih. Sekuritasnya yang Gary Gensler biasanya suka nembak koin, ini sekuritas koin lagi terbang tiba-tiba hancur ya, kayak ibaratnya macam-macam lah, seperti XRP korban dari sekuritas itu kan, kepanjangan permasalahan. Dan ini sudah dari Fed, sudah dari SEC-nya, sudah dikuasai Trump dari Gedung Putih. Maka belum nanti kemarin ETF yang bikin PAM, ke depan apa yang akan membuat mereka skenario untuk PAM besar, mungkin dengan clarity aset itu di saat halving BTC tahun 2028 itu. Makanya dia itu pakai momen-momen yang pas, biar perang usai dulu, biar segala macam berjalan dulu dalam titik yang pas dari ETF diajukan ke sekuritas dari tahun 2017 sampai bank di ACC belum lama ini, itu endingnya juga pas di situ. Dan ini mungkin nanti pas ETF PP pas tahun 2027 ataupun akhir dari tahun 2026 di ETF kan, baru tahun 2027 terbang tinggi dengan roadmap-nya BTC antara 4,3 miliar. Kemudian apakah PP nggak masuk 1-2 rupiah? Bisa. Kondisi kini kita hanya bisa nonton saja. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk malam ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana. Kita holding koin-koin yang bagus-bagus ya, jangan yang ngasal-ngasal. Kita lihat juga sendiri di sini PP masih meningkat terus holdernya, harga turun juga gak seberapa. Wong yang ratusan juta aja di porto saya paling ya turun nggak sampai 4 juta lah, gitu, masih aman gitu ya. Oke, yang positif ambil, yang buruk ditendang. Tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, tapi saya yakin ke depan kita sabar, kita akan cuan bersama di PP dan koin-koin yang lain, karena sudah mendekati akhir tahun. Bukan berarti nanti PAM-nya tahun 2027 ke 2028, enggak. Tahu-tahu nanti September ataupun akhir tahun terjadi ledakan, kuartal 1 ke kuartal 2 mungkin koreksi, digunakan untuk mereka pada masuk, kemudian pas akhir tahun 2027 mendekati halving BTC di tahun 2028, tiba-tiba PAM lagi bergerak sampai tahun 2029 itu bisa terjadi ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Just